Saudara, kita akan sama-sama belajar untuk kita sama-sama boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu dimanapun Anda berada, biarkan damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Amin. Anda orang-orang luar biasa, Anda orang-orang dahsyat. Dan saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang menyatakan kuasa perjanjian. Saudara, antara Tuhan dengan umatnya ada yang namanya perjanjian, atau istilahnya ikat janji. Bahasa Inggrisnya dipakai kata covenant. Kita dengan Tuhan ada yang namanya covenant. Waktu kita ada dalam ikat janji, sebenarnya masing-masing ada sesuatu berkat, ada sesuatu yang namanya tanggung jawab untuk kita terus boleh mengalami dari benefit yang namanya ikat janji itu. Saya berdoa Bapak Ibu tangkap kebenaran ini dan Bapak Ibu boleh terus tinggal dalam ikat janjimu dengan Tuhan. Karena saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang dimiliki Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Dia yang telah menebus hidupmu dan Dia yang sudah membayar hidupmu dengan harga yang mahal. Artinya kita tuh sudah lunas dibeli. Kita ini kepunyaan Tuhan. Sesungguhnya hidup kita bukan kita milik kita lagi, tetapi sesungguhnya hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita terpaut karena ada sebuah ikat janji. Saudara, kalau saudara ngerti tentang bagaimana menyatakan dan benefit tentang kuasa dari ikat janji, saudara akan terus dalam menyatakan tentang ikat janjimu dengan Tuhan. Karena saudara, engkau akan melihat waktu seseorang tinggal dalam perjanjian dengan Tuhan, dia akan lihat bagaimana apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara. Contoh sederhana orang yang berjalan dalam ikat janji adalah Abraham. Saudara, Abraham ketika dari Ur Kasdim Tuhan berbicara kepada hambanya untuk dia keluar dari sanak keluarganya ke negeri yang akan dijanjikan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dia keluar, dia tidak tahu apa yang negeri mana yang akan dituju. Tapi lihat, ketika dia ada dalam ikat janji, ada sesuatu yang mengalir, tuntunan Tuhan yang mengalir, bahkan penyediaan Tuhan ada di sana. Perhatikan, ada penyediaan Tuhan di sana yang memperlengkapi Abraham sehingga Abraham menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Bahkan ujungnya nanti dia benar-benar menjadi bapa banyak bangsa lewat Ishak yang lahir justru di masa tuanya, di masa tidak mungkin. Itulah tentang kuasa ikat janji. Saudara, berarti sesungguhnya saat kita menyatakan ikat janji, kita akan melihat benefit, kita melihat keuntungan, kita melihat manfaat, bahkan kita mendapat bagian berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Katakan amin. Mari katakan dengan saya, ikat janji. Sama-sama dengan saya katakan, ikat janji. Sama-sama katakan, ikat janji. Tuliskan di live comment, saya punya ikat janji dengan Tuhan. Katakan haleluya. Saya punya ikat janji dengan Tuhan. Nah, saudara, selalu saya sampaikan gini, ikat janji bicara tentang satu tangan yang diulurkan. Ini bicara Tuhan sebagai pihak pertama. Dialah inisiator, dialah Tuhan yang memulai yang namanya ikat janji kita dengan Tuhan. Dia yang memulai, Dia yang mengawali. Karena pada dasarnya semua yang baik dalam hidup kita datangnya daripada Tuhan. Tuhan seperti mengulurkan tangannya, maka dari pihak kita umatnya seperti juga mengulurkan tangan. Sehingga seperti ini, inilah terjadi yang namanya ikat janji. Selama saudara dari kita terus memegang perjanjiannya, kita akan melihat bagaimana seperti ada sesuatu yang tersambung. Semuanya terikat satu dengan yang lain. Ada berkat, ada mujizat, ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, Anda dapat mengandalkan perjanjian Anda dengan Tuhan untuk melepaskan kuasa perjanjian itu dalam hidup Anda. Setiap kali Anda mengerti kuasanya, menyatakannya. Sebuah perjanjian menggabungkan dua orang menjadi satu seperti dalam pernikahan. Maka dalam pernikahan juga disebut dengan yang namanya janji pernikahan. Sebenarnya dikatakan dengan ikat janji juga, covenant. Makanya saudara, kenapa yang namanya ikat janji pernikahan itu adalah suci, adalah sesuatu yang terus. Karena setiap orang yang memasuki perjanjian itu melibatkan pria dan wanita, juga ada Tuhan di sana. Makanya penting untuk tinggal dalam ikat janji.
Arti daripada yang namanya ikat janji itu tidak bisa dipisahkan. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Anda tidak dapat dipisahkan darinya. Kuasanya atau berkat akan terus mengalir dalam hidup Anda. Itu saudara, semuanya itu tidak akan terjadi kalau Anda juga tidak menyatakan kuasa Tuhan itu. Dan saya berdoa Bapak Ibu tangkap kebenaran ini dengan baik. Anda dapat melepaskan atau menyatakan kuasa perjanjian dalam hidup Anda. Maka saya mau ajak kita untuk kita melepaskan tentang kuasa perjanjian itu, ikat janji di dalam hidup kita, menyatakannya sehingga kita terima apa sih maksud perjanjian dan berkat apa sih yang akan saya terima. Saudara, di dalam Markus 11 ayat 23, perhatikan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Setiap orang yang terhubung dengan yang namanya ikat janji, setiap orang yang terhubung dengan ikat janji, maka engkau akan melihat benefit kuasa itu mengalir saat Anda itu melepaskan, Anda menyatakan kuasa ikat janji itu lewat apa? Lewat perkataan Bapak Ibu Saudara semua. Maka saya berdoa pagi hari ini, selalu saya ulang-ulang untuk kita itu memperhatikan perkataan kita. Saat perkataanmu benar, saat perkataan benar, saat apa yang kau ucapkan benar, maka engkau akan menerima bagaimana kuasa ikat janji itu mengalir dalam hidup saudara. Kata-kata kita bisa mempercepat kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, atau justru menutup perjanjian dalam hidup Anda. Saudara perhatikan ini, Anda bisa membuat kuasanya itu terjadi dalam hidup Anda, atau justru Anda dengan perkataan Anda seperti membatalkan atau menutup kuasa dari perjanjian itu. Semua perhatikan perkataannya. Setiap kita dengan Tuhan punya perjanjian. Berapa banyak orang ketika dia mengalami banyak hal dalam hidupnya, pergumulan, dia ngomong kayak gini saudara, wes kalau caranya gini saya mending gak Tuhan-Tuhanan, saya menyerah, udah saya gak mau doa-doa lagi. Buktinya, buktinya saya belum ditolong Tuhan, buktinya di kenyataannya saya belum mengalami. Tanpa sadar perkataanmu menutup kuasa perjanjian itu dalam hidupmu. Perhatikan, kalau engkau berkata dengan mulutmu benar, maka apa yang kau nyatakan terjadi buat Anda. Tetapi saat engkau salah memperkatakannya, engkau juga menutup kuasa itu terjadi dalam hidup Anda. Maka perhatikanlah apa yang keluar dari mulut kita. Saudara, berulang-ulang kali, mulai dari ketika Tuhan menuntun tentang kata pertama, memperhatikan ucapan kita, melepaskan kuasa lewat perkataan, juga hari ini ikat janji kita akan terjadi kuasanya dengan luar biasa atau tidak, juga dilepaskan oleh perkataan. Apa yang Bapak Ibu ucapkan hari-hari ini, antara kita dengan Tuhan ada ikat janji. Artinya apa? Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menyatakan janjinya, kebaikannya digenapi dalam hidupmu. Tapi semuanya itu akan jadi tidak akan efektif saat perkataan kita menutup bagaimana kuasa ikat janji itu. Tanpa sadar Anda seperti saudara melepaskan sepihak tangan ini dengan perkataan Anda. Maka saudara, setiap manfaat perjanjian itu tersedia bagi kita. Tetapi manfaat itu, benefitnya, keuntungannya, kuasanya harus diaktifkan. Dan itu yang pertama dan terutama adalah lewat perkataan Anda, kata-kata Anda. Apa yang saudara sering katakan? Apa yang sering Anda ucapkan? Anda dapat melepaskan berkat perjanjian dalam hidup Anda dengan Anda berkata, kesehatan ilahi itu milik saya.
Katakan amin. Ngomong dengan saya. Kesehatan ilahi itu milik saya. Berarti Anda pegang ikat janji itu. Anda bisa berkata, kesembuhan ilahi itu bagian dari hidup saya. Berarti Anda tinggal dalam perjanjian dengan Tuhanmu. Lalu Anda bisa berkata bahwa saya bisa mengalami janji Tuhan untuk terbebas dari hutang-hutang saya. Berarti Anda percaya ada kuasanya mengalir dalam hidup Anda. Katakan amin. Anda juga bisa berkata, di dalam nama Yesus, setiap kelepasan dari setiap ikatan belenggu, berarti Anda mengalami kuasa, Anda memegang ikat janjimu dengan Tuhan. Jadi perkataan saudara akan mempengaruhi bagaimana Anda menyatakan kuasa itu. Saudara, kata-kata Anda, perhatikan ini, akan menggerakkan hukum spiritual dalam hidup Anda untuk melepaskan setiap the power of God, kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Saudara, apapun dalam hidup kita, saya sebagai hamba Tuhan, saya menyadari betapa pentingnya perkataan kita. Kalau saudara ngerti tentang ketika Yakobus berkata di surat Yakobus dikatakan seperti ini, dosa karena lidah. Setiap orang yang bisa benar dalam perkataan sempurna hidupnya. Karena lidah sanggup menggerakkan semuanya dalam hidup kita. Kalau perkataanmu benar, maka benarlah tubuhmu. Tapi kalau perkataanmu salah, itu akan menggerakkan, bahkan dia digerakkan oleh api neraka. Saudara bisa buka itu di Yakobus pasal 2 atau 3, saya lupa itu. Saudara, artinya apa? Perkataanmu bisa melepaskan, menyatakan kuasa perjanjian, benefitnya terjadi dalam hidupmu atau sebaliknya. Makanya benar dalam berkata-kata. Ayo mari sama tuliskan, saya mau benar mengucapkan setiap kata-kata saya. Ayo tuliskan itu. Saya mau benar mengucapkan kata-kata saya. Kata-katamu itu, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Kata-katamu, doamu, kata-katamu adalah pengharapanmu, kata-katamu adalah nubuatanmu. Ketika kata-katamu itu benar.